selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 105. Sampai dengan halaman 117. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 55. Sampai dengan halaman 58. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menghitung 2 contoh satuan berat dari ons ke kilogram dengan tepat. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh ciri-ciri utama karya 3 dimensi dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar taman berikut ini. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan, ini namanya gambar taman bunga Mekarsari ya anak-anak. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Anak-anak, amatilah lingkungan di sekitar kalian. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitar kalian? Misalnya ada tanaman bunga ya anak-anak di sekitar kalian. Selanjutnya, perhatikan gambar halaman rumah Lani. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Ya, di halaman rumah Lani terdapat tanaman bunga. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Ya, benar, ada tanaman bunga di halaman rumah Lani ya anak-anak. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Ya, biasanya di halaman rumah itu terdapat tanaman hias, yaitu tanaman bunga ya anak-anak. Misalnya ada bunga mawar, bunga melati, bunga kembang sepatu, bunga kemboja ya anak-anak, dan lain sebagainya. Selain tanaman bunga, biasanya di pekarangan rumah biasanya ada tanaman buah, misalnya tanaman buah mangga, kemudian tanaman buah durian misalnya ya anak-anak. Selanjutnya, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Olahraga Pagi. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Anak-anak, di dalam teks bacaan yang berjudul Olahraga Pagi,
di awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Kemudian nama hari digunakan huruf kapital dalam penulisannya ya anak-anak. Selanjutnya, nama orang juga menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat selalu diberi tanda titik. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama berdasarkan teks bacaan yang berjudul olahraga pagi. Pertanyaan yang pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Ya, Lani dan keluarga berolahraga pada hari Minggu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Di mana mereka berolahraga pagi? Di mana anak-anak? Ya benar, mereka berolahraga di taman perumahan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa yang dilihat Lani di taman? Apa anak-anak yang dilihat Lani di taman? Ya, Lani melihat bunga-bunga bermekaran. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Ya, Lani merasa bahagia ya anak-anak. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Misalnya tadi, Lani menemukan bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Anak-anak, amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Anak-anak, di dalam teks bacaan olahraga pagi, di akhir kalimat selalu diberi tanda titik ya anak-anak. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan teks bacaan yang berjudul olahraga pagi. Di dalam teks bacaan yang berjudul olahraga pagi, pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk penulisan nama hari. Selain digunakan untuk menulis nama hari, huruf kapital juga digunakan dalam penulisan nama orang. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Nah, di dalam teks bacaan ini kita akan memberi tanda pada teks bacaan ini. Misalnya di akhir kalimat kita beri tanda titik. Selanjutnya di awal kalimat kita garis bawahi. Nah, di sini nama orang Lani, harusnya L menggunakan huruf kapital. Lani suka bercocok tanam. Harusnya di sini diberi tanda titik karena di akhir kalimat. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Harusnya di awal kalimat, kemudian ini nama orang juga ya anak-anak, menggunakan huruf kapital L. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Nah, anak-anak, di sini nama orang harusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Nah, selanjutnya tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Nah, anak-anak perhatikan, harusnya diberi tanda titik di akhir kalimat, kemudian nama orang menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan menulis kembali dengan benar, kemudian kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani
Juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah anak-anak, ini teks bacaan yang telah kita perbaiki ya anak-anak. Kemudian kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nama orang, penulisannya menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Halaman rumah Lani cukup luas ya anak-anak. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Silakan anak-anak perhatikan gambar timbangan berikut ini. Gambar timbangan ini bertuliskan ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Anak-anak berikut ini silakan anak-anak perhatikan juga gambar cabai ya anak. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Anak-anak, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Anak-anak harus ingat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh soal. Soal yang pertama, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Pertanyaannya, berapa kilogram berat cabai sekarang? Anak-anak, berikut ini cara kita menjawabnya ya anak-anak. Lani memetik cabai beratnya 5 ons. Kemudian ibu memetik cabai beratnya 5 ons. Pertanyaannya, berat cabai seluruhnya dalam kilogram. Berat cabai seluruhnya sama dengan cabai Lani ditambah cabai ibu. Sama dengan 5 ons ditambah 5 ons. Hasilnya sama dengan 10 ons. Anak-anak, karena satuan hitungnya sama ons, jadi di sini kita coret ya anak-anak. 10 ons sama dengan berapa kilogram? Nah, sama dengan 10 dibagi 10. Nolnya kita coret. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1 kilogram. Anak-anak, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi berat cabai sekarang 1 kilogram. Selanjutnya kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Pertanyaannya, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Cara kita menjawabnya ya anak-anak. Cabai Lani 5 kg kemudian dimasukkan ke dalam plastik seberat 5 ons. Banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut, titik. Banyak plastik sama dengan berat cabai dibagi berat plastik. Sama dengan 5 kg dibagi 5 ons. Anak-anak, karena ini berbeda satuan hitungnya kilogram dan ons, jadi kita coret-coret di sini. 5 kg sama dengan berapa ons? Jadi kita kalikan ya anak-anak. 5 dikali 10 hasilnya sama dengan 50 ons. Nah anak-anak, 50 ons dibagi dengan 5 ons hasilnya sama dengan 10. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai adalah 10.
Kita lihat lagi soal berikutnya, soal yang ketiga ya anak-anak. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. KG itu dibaca kilogram ya anak-anak. Yang pertama wortel. 20 ons sama dengan berapa kilogram anak-anak? Kita coret-coret di sini. 20 ons sama dengan titik-titik kilogram. 20 dibagi 10. Nolnya kita coret, masing-masing 0 dicoret. 2 dibagi 1 hasilnya sama dengan 2. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Kita lihat lagi soal berikutnya. Ini sayuran ya anak-anak. 10 ons sama dengan berapa kilogram? Sama dengan berapa kilogram? Nah, 10 ons sama dengan titik-titik kilogram. Kita coret-coret di sini. Sama dengan 10 dibagi 10. Nolnya dicoret masing-masing ya anak-anak. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1 kilogram. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Selanjutnya, berat cabai sama dengan 10 ons. Jadi di sini kita coret ya anak-anak. 10 ons sama dengan berapa kilogram? Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1 kilogram. Nolnya dicoret. Nah, jadi hasilnya di sini 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada ubi jalar. 30 ons sama dengan berapa kilogram anak-anak? Ya, di sini kita coret untuk mencarinya. 30 ons sama dengan titik-titik kilogram. Sama dengan 30 dibagi 10. Sama dengan 3 kilogram. Nolnya kita coret ya anak-anak. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. 30 ons sama dengan 3 kilogram. Selanjutnya, berat pepaya 40 ons. 40 ons sama dengan berapa kilogram anak-anak? Ya, 40 ons sama dengan berapa kilogram? Kita cari di sini. 40 dibagi 10. Nolnya dicoret, jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4 kilogram. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Anak-anak, perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Anak-anak, berikut ini kita akan lanjutkan tentang karya seni 3 dimensi. Anak-anak, ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya, karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, samping, bahkan dari atas ya anak. Kemudian pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, kemudian terdapat garis dan bidang atau bentuk. Anak-anak, buatlah desain untuk model plastisinmu. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Nah, anak-anak, berikut ini ada contoh dari plastisin, kemudian dibentuk, ada bunga, kemudian ada buah. Ya, anak-anak, berikut ini contohnya. Silakan anak-anak perhatikan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh satuan berat dari ons ke kilogram. Misalnya, pertama, 30 ons sama dengan 3 kilogram. Caranya, 30 dibagi 10, hasilnya sama dengan 3 kilogram. Nolnya dicoret ya anak-anak. 0 di sini dicoret, kemudian 0 di sini juga dicoret. Selanjutnya, yang kedua, 40 ons sama dengan 4 kilogram. Caranya 40 dibagi 10.
nolnya dicoret, hasilnya sama dengan 4 kg. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, ciri-ciri utama karya 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur. Yang pertama, unsur panjang, kemudian yang kedua, unsur tinggi, dan yang ketiga, unsur lebar. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Marilah kita berdoa. Kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.